Raja Pedang Novel ke-124. Edisi 2171 hingga 2180. Cerita berlanjut. Batu spiritual. Saya tidak punya. Leluhur Sekte King Yu merasa malu. Bagaimana mungkin orang besar sepertimu tidak memiliki batu roh? Ini tidak masuk akal. Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, Hua Xinyu mempercayai apa yang dikatakan Su Tianmu. Ketika dia kembali ke kamar dagang, dia mengeluarkan seluruh gunung Ling Sui sekaligus. Sangat sulit untuk membuatnya mengeluarkan batu roh biasa. Melihat leluhur berdiri di sana dengan malu, Wu Tao merasa sedikit tidak nyaman. Dia baru saja bersumpah setia kepadamu, tetapi sekarang kamu enggan menyerahkan bahkan beberapa batu roh. Apakah Anda benar-benar ingin mereka menjadi budak dan pelayan Anda? Sekalipun kamu seorang budak, kamu tidak bisa begitu pelit. Leluhur, aku akan memberikannya kepadamu. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Dia sangat muak dengan perilaku Su Tianmu, jadi dia mengeluarkan setumpuk batu roh dan memberikannya kepada leluhur. Ketika leluhur tua itu melihat tumpukan batu roh di depannya, rasa malunya lenyap dan hanya matanya yang bersinar. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat begitu banyak batu roh. Batu roh sangat langka di alam spiritual ini. Dia telah hidup hampir sepanjang hidupnya dan dapat menghitung semua batu roh yang telah dia gunakan. Batu spiritual biasa, sesuatu yang bahkan orang di alam Lingsu tidak akan memandangnya di dunia luar, baginya sama menariknya dengan harta karun besar yang jatuh dari langit. Terima kasih banyak. Melihat leluhur tua itu mengangkat batu roh dan terus-menerus berterima kasih kepadanya, Wu Tao merasa semakin tidak nyaman di hatinya. Hidungnya terasa sakit. Siapa yang bisa tahu kepahitan lebih dari 20.000 tahun? Leluhur, ini semua batu spiritual yang kumiliki. Tolong bagikan dengan semua orang. Mengetahui bahwa orang-orang di Sekte King Yu seperti orang-orang yang telah lapar entah berapa lama dan ingin memiliki batu roh untuk makanan lengkap, Wu Tao mengeluarkan semua batu rohnya tanpa ragu-ragu dan meminta leluhur untuk membagikannya kepada semua orang. Melihat tumpukan batu roh, mata semua orang di Sekte King Yu berbinar, mereka sangat gembira dan bergairah. Dorongan untuk menerkam terus-menerus merangsang rasionalitas mereka. Jika leluhur dan Su Tianmu tidak ada di sana, mereka mungkin sudah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri sejak lama. Terima kasih banyak, Tuan. Leluhur tua itu menarik napas dalam-dalam, penuh energi spiritual. Air mata kegembiraan mengalir di wajahnya, dan dia terus berterima kasih kepada Wu Tao. Melihat badan bungkuk leluhur tua itu dengan penuh rasa terima kasih, melihat matanya yang berkaca-kaca, mendengarkan kata-katanya yang penuh rasa terima kasih dan hormat, Wu Tao merasakan emosi yang campur aduk. Kakek, kau tidak bisa melakukan ini. Aku hanya keturunanmu. Inilah yang seharusnya kulakukan. Tidak ada perbedaan antara saat pertama dan terakhir seseorang mencapai pencerahan, dan tidak ada perbedaan antara yang muda dan yang tua saat memberikan bantuan. Anda telah menyelamatkan begitu banyak dari kami, jadi Anda adalah dermawan kami. Leluhur tua itu berkata dengan sedih. Sekarang, tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu adalah dermawan bagi orang lain. Namun kata-kata ini membuat Wu Tao bingung. Dia benar-benar tidak ingin leluhur dari alam hukum langit dan bumi bersikap begitu rendah hati di depannya. Kau tahu, barang-barang yang dia keluarkan bukan hanya barang-barang dari alam hukum langit dan bumi. Hukum alam langit dan bumi, tetapi juga hal-hal dari alam Xuanzhen. Aku bahkan tidak akan melihatnya lagi. Pada saat yang sama, dia juga takut kalau Su Tianmu akan menaruh dendam padanya, karena yang memberi bantuan adalah Su Tianmu, bukan dia. Presiden, mereka sangat menyedihkan. Hua Xinyu sangat tersentuh ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia bertanggung jawab atas kamar dagang dan telah mengalami semua jenis emosi manusia di sepanjang jalan, dan berpikir dia memiliki hati yang baik. Batu, dia tidak bisa menahan rasa sedih ketika melihat pemandangan ini. Kasihan. Sekarang setelah aku menyelamatkan mereka, mereka tidak lagi menyedihkan, kata Su Tianmu. Tidak peduli dengan batu roh yang diberikan Wu Tao. Leluhur Sekte King Yu mengambil batu-batu roh dan membagikannya kepada semua orang. Batu-batu roh itu biasa saja di luar, tetapi di tangan Sekte King Yu, mereka lebih berharga daripada apapun. Bahkan jika setiap orang hanya mendapat beberapa,
dia memperlakukan masing-masing batu roh sebagai harta karun dan sangat menghargainya sehingga dia bahkan enggan menggunakannya. Berikan mereka beberapa batu spiritual. Melihat ini, Su Tianmu berkata kepada Hua Xinyu bahwa menurut kecepatan Ni Changming dan yang lainnya, akan memakan waktu setidaknya puluhan hari untuk menyelesaikan formasi teleportasi, yang berarti mereka harus menghabiskan 2 atau 3 tahun lagi di sini. Batu roh yang dibagikan Wu Tao tidak cukup untuk mengisi perut mereka. Ya, Hua Xinyu sudah lama ingin memberikan batu roh kepada semua orang di Sekte Qingyu. Setelah mendapat izin dari Su Tianmu, dia langsung terbang dan mendarat di atas kepala semua orang di Sekte Qingyu. Di tengah tatapan bingung dari Sekte Qingyu, dia berkata dengan lantang, "Presiden sangat penyayang dan telah memberimu batu roh untuk berkultivasi. Bahkan orang pelit pun rela mencabut bulunya." Orang-orang dari Sekte Qingyu tidak memiliki banyak harapan. Wu Tao setidaknya dapat mengeluarkan ratusan ribu batu roh untuk dibagikan kepada mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Su Tianmu dapat bermurah hati seperti itu. Hua Xinyu mengangkat tangannya dan batu roh mulai turun dari langit. Ketika orang-orang dari Sekte Qingyu melihat batu-batu roh jatuh, mereka terkejut. Mereka berdiri satu demi satu, menatap batu-batu roh yang jatuh di depan mereka dengan takjub. Semuanya adalah batu roh bermutu tinggi. Tidak, itu batu roh hukum. Semuanya adalah batu spiritual tingkat menengah. Ya ampun, banyak sekali batu spiritual hukum. Jika batu-batu spiritual pemberian Wu Tao merupakan berkah dari surga, maka lambaian tangan Hua Xinyu saja sudah mendatangkan kekayaan yang luar biasa. Setelah terkejut sesaat, orang-orang Sekte Qingyu dengan gembira mulai memungut batu roh hukum dengan gila-gilaan, dan tak lama kemudian semua orang memiliki segenggam batu roh hukum di dada mereka. Jumlahnya sedikitnya beberapa ratus. Hua Xinyu hanya melambaikan tangannya dan puluhan juta batu roh hukum terlempar. Lebih dari sekedar kesombongan untuk menggambarkannya. Semua orang di Sekte Qingyu merasa begitu bahagia hingga kepala mereka pusing dan mereka semua bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Bahkan nenek moyang mereka pun tidak dapat pulih dalam waktu lama. Bukannya dia tidak sanggup berpisah dengannya, tapi dia tidak punya batu roh biasa. Wu Tao juga terkejut dan terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Tianmu bukanlah orang yang kikir, juga bukan orang yang tidak punya apa-apa. Apakah dia ingin memeras leluhurnya sampai mati, tetapi dia tidak memiliki batu roh biasa. Ketika dia berpikir untuk memamerkan ratusan ribu batu roh, dia merasa sangat konyol. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kekayaan? Namun, dia terkejut lagi. Su Tianmu belum lama berada di Tianjiang, dari mana dia mendapatkan kekayaan sebesar itu? Mungkinkah dia mengalami petualangan hebat lainnya? Ketika dia memasuki Tianjiang, dia hanya tahu tentang pembantaian Su Tianmu dan perobekan ruang, dan dia tidak punya waktu untuk mengetahui hal lain. Sekarang dia telah menyaksikan kekayaan Su Tianmu yang mengerikan. Dia benar-benar anak takdir. Baru beberapa saat dia tiba di Tianjiang, dia sudah membalas dendam di tempat. Dia hanya bisa iri dengan keberuntungan seperti itu. Semua orang menggunakan batu roh ini untuk berkultivasi. Masih ada lagi yang tersisa setelah kalian menghabiskannya. Setelah mendengar perkataan Hua Xinyu, semua orang di Sekte Qingyu terkejut lagi. Kali ini, mereka mengeluarkan puluhan juta batu roh hukum. Apakah mereka masih punya yang tersisa setelah menghabiskannya? Apakah kamu benar-benar sebaik itu kepada mereka? Benar-benar menangis. Tetapi ada satu hal yang harus kau patuhi. Hua Xinyu tiba-tiba tampak serius dan berteriak dingin. Kegembiraan orang-orang di Sekte Qingyu langsung mereda dalam sekejap. Mereka tahu bahwa impian yang tak realistis pasti ada harganya. Kecuali untuk praktik normal, tidak seorang pun diizinkan menerobos. Tunggu sampai kita meninggalkan tempat ini sebelum menerobos. Semua orang di Sekte Qingyu tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apakah ini harganya? Ini sama sekali bukan harga, ini jelas untuk kebaikan mereka sendiri, untuk membujuk mereka bertindak rasional. Semua orang tahu bahwa makhluk surgawi dan hukuman surgawi di alam spiritual jauh lebih lemah daripada yang ada di dunia luar. Menerobos di sini berarti tertinggal. Sekarang setelah aku memiliki kesempatan untuk keluar, aku seharusnya menunggu untuk keluar dan mencapai alam surga dan manusia sejati dan alam hukuman surgawi. Jangan khawatir, Tuan. Kami akan mematuhi perintah Anda. Betapapun kuatnya terobosan, kita tidak akan berhasil.
Mendengarkan jaminan mereka satu persatu, Hua Xinyu mengangguk, berbalik dan terbang ke sisi Su Tianmu. Ini akan memakan waktu, mari kita berlatih dulu. Ya, Hua Xinyu duduk bersila tidak jauh dari Su Tianmu dan berlatih. Melihat ini, Wu Tao juga duduk bersila dan berlatih. Dia masih memiliki beberapa batu roh yang tersisa, yang cukup untuk mendukungnya untuk terus berlatih di sini. Namun tak lama kemudian, dia mengundurkan diri dari latihannya dengan suasana hati yang gelisah. Matanya terus-menerus mengamati Su Tianmu dan laki-laki lainnya, seakan ingin mengatakan sesuatu namun mengurungkan niatnya. Dia benar-benar ingin bertanya sekarang, bisakah dia juga diberi beberapa batu roh hukum untuk berkultivasi. Batu roh hukum bukanlah hal yang jarang ditemukan di wilayah surgawi, namun sangat langka di wilayah bumi, dan dia tidak memiliki banyak batu seperti itu. Kok dia nggak termasuk dalam donasi yang dermawan itu? Puluhan juta sudah diberikan, jadi dia nggak akan butuh beberapa, kan? Tetapi dia belum pernah berbicara sebelumnya, dan akan lebih sulit lagi untuk mengatakannya sekarang, hanya demi menjaga muka. Apakah dia masih bisa datang dan bertanya sambil menjilati wajahnya? Terlebih lagi, dia masih dalam proses kultivasi. Jangan melihatnya. Su Tianmu membuka matanya dengan tidak sabar. Dia merasa tidak nyaman saat ditatap saat berlatih. Dengan jentikan jarinya, beberapa batu roh muncul di depan Wu Tao. Wu Tao menangkapnya dan alisnya langsung berkerut. Beri dia beberapa saja. Bukankah ini terlalu bias? Dia merasa sedikit tidak puas, tetapi lebih baik memiliki sesuatu daripada tidak sama sekali. Dibandingkan dengan leluhurnya jelas lebih menyedihkan, dan dia tidak layak bersaing dengan mereka untuk mendapatkan belas kasihan. Ketika dia berlatih dengan batu roh hukum, dia menemukan ada yang salah. Baik kepadatan energi spiritual maupun kepadatan hukum sudah sampai pada titik yang membuatnya tercekik. Dia membuka matanya karena terkejut, menatap batu roh hukum di tangannya dengan tidak percaya. Kapan batu roh hukum menjadi begitu berguna? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Tianmu dalam hal kekayaan, tetapi dia bukanlah orang yang sepenuhnya bijak. Dia pernah menggunakan batu roh hukum sebelumnya, tetapi batu roh ini jauh lebih unggul daripada semua batu roh yang pernah dia gunakan. Ini bukan batu roh hukum. Inilah hakikat hukum. Wu Tao berdiri kaget dan menatap Su Tianmu dengan ngeri. Dia benar-benar memberinya hal yang begitu baik. Sejauh pengetahuannya, hanya mereka yang berada di atas alam hukuman surga yang memenuhi syarat untuk menikmati esensi hukum. Dia hanya berada di alam lingsu, jadi bagaimana dia bisa diberi esensi hukum yang begitu baik? Untuk sesaat dia sedikit tersentuh, tetapi kemudian dia mulai mengeluh sedikit. Jika aku diberi hal baik seperti itu di awal, bagaimana aku bisa berlatih di masa depan? Dia mengeluh sambil tersenyum. Di alam lingsu, seseorang dapat mengolah esensi hukum. Berapa banyak orang di seluruh Tianjiang yang mendapatkan perlakuan seperti itu? Di Tianjiang, itu bahkan lebih seperti menyapu bersih sejumlah besar orang jenius. Akan aneh jika dia tidak tertawa. Dia terus berlatih dengan esensi hukum, dan leluhur sekte Qingyu yang tidak jauh membuka matanya karena terkejut. Energi spiritual hukum yang begitu kaya. Melihat tangan Wu Tao, dia menatap esensi hukum dan hatinya langsung terkejut. Apakah itu hakikat hukum? Dia belum pernah melihat hakikat hukum, tetapi dengan sedikit persepsi dia dapat menemukan bahwa selain hakikat hukum, batu roh lainnya tidak mungkin memiliki hukum dan aura yang begitu kaya. Bisakah dia mengolah esensi spiritual hukum? Leluhur tua itu tidak dapat mempercayainya. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan dapat melihat sekilas bahwa status Wu Tao tidak setinggi itu. Dia hanya seorang pemandu. Jika dia benar-benar cukup kaya untuk menggunakan esensi hukum untuk berkultivasi, maka yang dia keluarkan di awal bukanlah hanya ratusan ribu batu roh, setidaknya harus puluhan juta. Orang-orang seperti Hua Xinyu harus mengeluarkan puluhan juta batu roh hukum agar memenuhi syarat untuk berlatih dengan esensi roh hukum. Berbalik untuk melihat Hua Xinyu, dia melihat bahwa dia tidak membawa apapun di tangannya. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan segenggam esensi spiritual hukum dan mulai berlatih. Merasakan hukum dan energi spiritual yang kaya, leluhur tua itu tidak bisa menahan perasaan tercekik, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan yang tak terkendali. Sebagai orang di alam hukum langit dan bumi, seharusnya tidak ada seorang pun yang hadir yang lebih-lebih bergairah terhadap hakikat hukum daripada dirinya.
Terlalu mewah. Dia baru saja mencapai alam lingsu, tetapi dia sudah meraih segenggam esensi spiritual hukum untuk dipraktikkan. Ini sangat luar biasa sehingga benar-benar melampaui batas. Baru 800 tahun berlalu di dunia luar, dan sudah menjadi sekaya ini. Dalam tatapannya yang penuh kerinduan dan tak dapat dipahami, dia kembali merasakan hukum dan energi spiritual yang sangat kaya. Saat menoleh, dia melihat Sutianmu juga mengeluarkan segenggam esensi roh hukum untuk dipraktikkan. Leluhur Sekte King Yu tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya, dia menunduk menatap batu roh hukum di tangannya, dan tiba-tiba merasa kalau baunya tak sedap lagi. Memiliki sesuatu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa, tetapi jika Anda memilikinya, Anda takut akan ada sesuatu yang lebih baik di depan Anda. Dia ingin menjadi seperti Wu Tao dan meminta sedikit esensi spiritual dari hukum untuk dipraktikkan. Di bawah tatapannya, Sutianmu merasa tidak nyaman berlatih lagi. Dia membuka matanya dan menatapnya. Mengapa dia menatapnya jika dia tidak berlatih? Leluhur tua itu gembira melihat ini. Apakah ini kesempatannya untuk berbicara? Dia berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah hidup begitu lama, dia jauh lebih tidak tahu malu daripada Wu Tao. Namun sebelum dia sempat bertanya, Sutianmu langsung pergi. "Hei, kenapa kamu pergi?" Leluhur tua itu menatap Sutianmu saat dia pergi dengan mulut ternganga. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak berani maju dan bertanya lagi. Tentu saja Sutianmu tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi memberinya batu roh hukum sudah merupakan hadiah terbesar. Bukankah terlalu serakah untuk menginginkan esensi roh hukum? Tidak peduli apapun, Wu Tao telah membantunya di masa lalu, jadi mereka memiliki hubungan yang baik, jadi tidak masalah jika dia memberinya beberapa esensi spiritual dari hukum. Namun, leluhur Sekte King Yu belum memberikan kontribusi apapun sekarang, jadi dia juga menginginkan perlakuan yang sama seperti Wu Tao. Selain itu, tidak akan ada gunanya bahkan jika dia diberi esensi hukum. Batu-batu roh hukum itu sudah cukup baginya untuk menstabilkan kultivasinya di alam hukum langit dan bumi dan memulihkan kekuatan yang telah hilang sebelumnya. Dia tidak bisa terus menerobos di sini. Bahkan jika dia diberi lebih banyak hukum dan roh, dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Tentu saja, tidak perlu memberinya lebih banyak. Leluhur tua itu duduk dengan lesu dan harus berlatih dengan batu roh hukum yang tidak berguna. Namun, setelah melihat esensi hukum, ada harapan. Setidaknya setelah dia keluar, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultivasi. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di Sekte King Yu secara bertahap mulai terbiasa dengan hal itu dan hati mereka yang gelisah telah tenang. Mereka telah menunggu selama lebih dari 24.000 tahun sejak nenek moyang mereka datang untuk keluar, jadi tidak masalah jika mereka menunggu sedikit lebih lama. Berdengung. Merasakan gelombang terobosan, leluhur Sekte King Yu tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekelilingnya dengan tajam. Siapa yang berhasil menerobos? Siapa yang berani menerobos? Apakah kamu tidak ingat permintaan orang dewasa itu? Terobosan mencari kemah Teihan. Sekalipun Anda tidak diminta untuk tidak menerobos, terus menerobos di sini akan menghancurkan masa depan Anda. Siapakah yang tega melakukan hal tak berguna seperti itu? Kalau orang itu berada di bawah alam manusia surgawi, dia masih bisa sedikit mentolerirnya, tetapi kalau ada orang di atas alam manusia surgawi masih berani bersikap tidak rasional, minimal dia akan menghajarnya sampai lumpuh. Namun setelah melihat-lihat, dia tidak menemukan seorang pun yang telah membuat terobosan, yang membuatnya tercengang. Tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang telah membuat terobosan, jadi siapa yang telah membuat terobosan? Kalau itu bukan orang mereka, pastilah orang lain. Tapi orang luar itu cuma 3. Leluhur tua itu menatap Hua Xinyu dan Wu Tao dengan bingung, dan melihat bahwa tak satu pun dari mereka yang berhasil menerobos. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan jarak yang jauh, dan segera mengerti siapa yang telah berhasil menerobos. Bagaimana dia bisa menerobos ke sini? Bagaimana mungkin aku mampu menerobos sedangkan aku menghalangi mereka untuk menerobos? Dia langsung menertawakan dirinya sendiri. Ini tidak bisa dianggap sebagai kesewenang-wenangan. Menerobos alam Xuanzhen di alam spiritual ruang dan waktu tidak akan berdampak banyak, belum lagi dia telah berlatih di luar. Setelah ragu-ragu sejenak, leluhur Sekte King Yu berdiri dan terbang, berhenti di depan Sutianmu. Dia datang ke sini bukan untuk berniat jahat terhadap Sutianmu,
tetapi untuk membantu Su Tianmu melindungi hukum. Jika Su Tianmu dirasuki, dia masih bisa membantu. Namun, kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Setelah Su Tianmu mengalami ilusi berkabut di tanah para dewa kuno, iblis dalam dirinya pada dasarnya tidak dapat menjebaknya lagi, dan menerobos ke alam Xuanzhen pada dasarnya bukanlah masalah. Saya telah mencapai tingkat ke-8 dari jati diri saya yang sebenarnya. Sehari kemudian, Su Tianmu membuka matanya, dan matanya menjadi jernih dari keruh. Dengan kerja keras, dia akan mampu menembus alam kedua Xuanzhen, alam Xuanji. Tuan, dia berbalik untuk melihat leluhur Sekte Qingyu, dan leluhur itu segera mengepalkan tangannya dengan hormat. Itu bijaksana, seharusnya begitu. Leluhur Sekte Qingyu tidak berani mengambil keuntungan dari hal itu, ia hanya merasa itu hal yang wajar. Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Silakan. Melihat leluhur menempatkannya pada posisi yang begitu rendah, Su Tianmu berkata dengan sangat puas. Sebagai presiden, ia harus memiliki kewenangan absolut, dan hal yang sama berlaku baginya sebagai tuan rumah di masa mendatang. Kekuatan yang ia bangun sendiri tidak akan pernah membiarkan alam Fatian Xiang berada di atasnya, sekalipun itu alam Fatian Xiang di. Tuan, selama 24.000 tahun terakhir, klan kita telah bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan banyak hal yang akan berguna bagi Anda, Tuan. Oh, ceritakan padaku. Su Tianmu langsung tertarik saat mendengarnya. Sekte Qingyu memiliki jutaan orang dan telah ada di sini selama lebih dari 20.000 tahun. Mungkin mereka benar-benar dapat meneliti sesuatu yang baru. Pertama, kami telah meneliti sebuah metode untuk meningkatkan kepadatan fisik kami. Dengan fisik yang sama dan dantian yang sama, kami dapat menampung lebih dari 2 kali lipat energi spiritual orang lain. Su Tianmu mengangguk pelan. Situasi putus asa memang dapat merangsang potensi. Hasil penelitian ini sendiri sangat berguna dan dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Kedua, kami telah menemukan cara untuk menggunakan energi spiritual seminimal mungkin untuk mencapai terobosan yang lebih besar. Penggunaan energi spiritual kami telah mencapai tingkat kesempurnaan. Su Tianmu merenung sejenak dan mengangguk lagi. Ini adalah hasil penelitian yang bagus. Tentu saja tidak perlu terlalu ketat saat berlatih di luar, tetapi jika diteruskan, itu pasti akan menghemat banyak sumber daya. Jumlah orang dari Kamar Dagang dan Sekte Qingyu telah melampaui 300.000. Bahkan jika setiap orang hanya dapat menyelamatkan 1 batu roh sehari, 300.000 batu roh dapat diselamatkan hari itu. Hal yang sama berlaku untuk bahan obat dan ramuan. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar sumber daya dapat dihemat. Sumber daya tambahan ini dapat menciptakan orang-orang yang lebih hebat. Anda tidak perlu khawatir metode ini tidak cocok untuk promosi. Katakan saja bahwa metode ini akan memudahkan semua orang untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Bahkan kekhawatiran leluhur Sekte Qingyu pun terpecahkan dengan bantuan. Su Tianmu merasa sangat puas, memang benar bahwa orang tua menjadi lebih bijak. Apalagi, dan dalam hal formasi, kita telah membuat prestasi yang lebih besar. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi bangga muncul di wajah leluhur Sekte Qingyu. Dia mungkin tidak bangga dengan 2 poin pertama, tetapi dia harus bangga. Yang satu ini, ketika leluhur kita dalam kesulitan, sejumlah besar master formasi melarikan diri. Salah satu alasannya adalah agar suatu hari dapat melarikan diri, dan alasan lainnya adalah untuk menggunakan formasi tersebut guna meningkatkan kekuatan kita. Setelah lebih dari 20.000 tahun kerja sama dari para leluhur, kini kita telah mencapai prestasi besar dalam teknik formasi. Kita sendiri memiliki lebih dari 5.000 master formasi. Apa? Ketika Su Tianmu mendengar ini, dia sangat terkejut hingga berdiri. Ada lebih dari 5.000 orang, dan mereka semua adalah ahli formasi. Mendesis. Jumlah ini mengerikan. Cadangan master formasi dari sekte-sekte top itu hanya sejumlah ini. Bahkan jika melebihi, itu tidak akan jauh lebih banyak. Adapun para master formasi, asalkan mereka keluar, mereka akan bisa menduduki peringkat teratas di Tianjiang. Agak seperti mimpi. Melihat keterkejutan Su Tianmu, leluhur tua itu semakin tersenyum, tetapi kabar baik tidak berhenti di situ. Tuan, semua guru formasi kami sangat berbakat, dan kami bahkan memiliki 3 guru formasi yang transenden. Master formasi transenden. Su Tianmu terkejut lagi.
Seorang alkemis transenden sudah menjadi harta karun di sekte tingkat atas, tetapi hanya ada beberapa master formasi transenden di seluruh Tianjiang. Sudah terkirim. Kali ini saya benar-benar langsung kaya. Tidak hanya itu, ada kejutan lagi. Su Tianmu menatap leluhur itu dengan gembira dan berkata, bicaralah dengan cepat. Kami juga telah mengembangkan formasi ofensif berskala besar. Su Tianmu tercengang setelah mendengar ini. Formasi macam apa ini? Kami telah mengembangkan metode untuk mengukir formasi berskala besar pada senjata yang dapat digerakkan. Kekuatan formasi ini sama hebatnya dengan formasi yang diukir di tempat. Ada 3 keuntungan lainnya. Pertama, mudah dibawa. Anda dapat menaruhnya di dalam cincin penyimpanan dan membawanya kemanapun Anda mau. Anda dapat membawa sebanyak yang Anda mau. Kedua, kita butuh fleksibilitas. Kita bisa menyerang dari arah mana saja yang kita mau. Dengan jumlah yang cukup, kita juga bisa memberikan cakupan kekuatan tembak. Ketiga, mudah diganti. Batu roh dapat diganti kapan saja, sehingga kita dapat mencapai serangan tanpa gangguan. Ini adalah aset terbesar mereka untuk membalikkan keadaan setelah bertahan selama bertahun-tahun. Ketika Su Tianmu mendengar ini, dia berseru bahwa itu luar biasa. Meskipun metode ini telah diteliti oleh leluhurnya sejak lama, yang terpenting adalah Sekte Qingyu sudah memiliki fondasi ini, jadi sangat mudah untuk dipraktikkan, dan dia tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk mengolahnya. Tuanku, saya punya kabar baik lainnya. Di samping itu, sungguh kejutan yang terus-menerus. Cepat beritahu aku. Su Tianmu tidak sabar untuk mendengar berita selanjutnya. Karena kita telah terperangkap selama bertahun-tahun, sumber daya terbatas dan wabah merajalela, jalur pengobatan kita juga berkembang sangat makmur, tetapi yang paling penting adalah jalur alkimia. Kami memiliki 2 alkemis transenden dan lebih dari 6.000 master alkimia. Jika fokus utama mereka bukan mencari peluang untuk pergi dan modal untuk membalikkan keadaan setelah pergi, mereka akan memiliki lebih banyak master alkimia dan lebih banyak alkemis transenden. Dibandingkan dengan para alkemis di luar sana, kami tahu cara mengurangi jumlah bahan obat. Kami dapat menghemat bahan obat sebanyak mungkin, tetapi tetap menjaga khasiat obatnya tidak terlalu lemah. Kami juga telah membuat kemajuan besar dalam menanam tanaman obat. Kami tidak hanya tahu cara meningkatkan hasil tanaman obat, tetapi kami juga telah menghasilkan banyak varietas. Su Tianmu hampir bersemangat setelah mendengar ini. Mereka semua adalah talenta papan atas. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang memurnikan pil dan menanam tanaman herbal, dan dia bahkan bisa menghasilkan banyak. Begitu orang-orang ini keluar, kamar dagang Changlan akan segera bergerak. Asal menara Changlan berdiri, ia akan segera dapat masuk peringkat di antara sekte menengah hingga besar, dan hanya selangkah lagi menjadi sekte besar. Satu-satunya yang kurang adalah kekuatan. Sekte Qingyu bagus dalam segala hal kecuali kekuatan. Hanya ada 1 orang di alam Fa Tianxiangdi, dan tidak banyak di alam Tianfa. Tuan, satu-satunya hal yang kurang dari kami adalah peralatan pemurnian, tetapi kami dapat mempelajarinya setelah kami keluar dan meningkatkan keterampilan pemurnian kami secepat mungkin. Ini adalah satu-satunya kekurangan mereka, tetapi selama mereka bisa keluar, mereka bisa menjadi ahli pemurnian dalam waktu yang paling singkat. Ini adalah energi yang diperoleh dari terperangkap di alam spiritual ruang dan waktu selama lebih dari 20.000 tahun. Su Tianmu mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Hal terpenting setelah terperangkap di sini selama lebih dari 20.000 tahun adalah bertahan hidup dan bagaimana cara keluar. Jika tidak ada perang, siapa yang akan fokus pada peralatan penyulingan? Tapi itu sudah cukup. Kemalangan sering kali mendatangkan keberuntungan. Sekte lain jelas tidak meneliti sebanyak yang Anda lakukan dalam 20.000 tahun terakhir. Menanggapi desahan Su Tianmu, leluhur Sekte Qingyu mengangguk setuju. Tidak mungkin sekte lain bisa bersatu seperti mereka, dan tidak mungkin mereka bisa bekerja sama. Kita tidak akan seperti mereka, yang melakukan segalanya hanya untuk bertahan hidup dan mengeluarkan semua potensi. Sekarang tinggal menunggu waktu untuk keluar, gumam Su Tianmu. Dia sekarang sangat menantikan pemandangan indah seperti apa yang akan dia lihat setelah keluar. Tuan, kami juga telah mengembangkan formasi selama kurun waktu ini. Leluhur Sekte Qingyu memikirkan hal lain dan menambahkan. Su Tianmu tidak dapat menahan senyum bahagia saat melihat leluhur tua itu.
Dia sudah memberinya begitu banyak kejutan, dan dia masih butuh kejutan lain. Formasi apa? Sebuah formasi yang mencuri langit dan mengubah hari. Melihat leluhur tua yang sombong itu, Su Tianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jika dia berani mengatakan bahwa dia mencuri langit dan menggantikan hari, maka formasi ini pasti luar biasa. Apa itu? Ini untuk memungkinkan kita mengatasi kesengsaraan lagi dan mendapatkan kembali pengakuan Dao Surgawi. Leluhur itu menjelaskan, kita di sini untuk menerobos alam manusia surgawi, alam hukuman surgawi, dan bahkan hukum alam langit dan bumi. Kita tertinggal dari orang lain di awal. Semakin banyak kita berlatih, semakin buruk hasilnya. Tertinggal dari orang lain. Kita harus mengubah situasi ini. Ketika mengatakan hal ini, sorot mata leluhur tua itu tampak sangat tegas, bahkan menampakkan kebencian, karena jika mereka hanya sekelompok makhluk surgawi dari alam roh dan dihukum oleh alam roh, balas dendam masih jauh dari kata tuntas. Mereka harus mengubah situasi ini. Jadi kami mengembangkan formasi untuk mengatasi kesengsaraan lagi. Bahkan jika kami tidak bisa setara dengan yang lain, kami dapat mempersempit kesenjangan secara signifikan. Su Tianmu mengangguk, penuh tekad dan kejam. Jangan khawatir tentang hal ini, aku akan mengurusnya. Dia telah memikirkan solusinya sebelum datang ke sini. Leluhur tua itu tercengang. Apakah Anda punya solusi? Metode saya pasti lebih baik dari metode Anda. Dia tidak sedang membual. Bahkan jika orang-orang Sekte Qingyu belajar sampai Mahtei, mereka tidak akan pernah bisa menyamai fondasi dewa-dewa. Melihat Su Tianmu begitu percaya diri, jakun leluhur tua itu pun terguling. Apakah benar-benar ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya? Awalnya dia benar-benar tidak mempercayainya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Su Tianmu mungkin memiliki warisan yang kuat, dia memilih untuk mempercayainya. Kalau begitu, saya serahkan semuanya pada Anda, Tuan. Melihat leluhur tua yang sedang membungkuk dalam-dalam, Su Tianmu berkata dengan serius, aku punya rencana, tetapi berhasil atau tidaknya tergantung padamu. Asalkan kamu tidak takut Mahtei, kamu tidak hanya bisa mempersempit jurang pemisah, kamu bahkan bisa setara dengan manusia surgawi Dao Surgawi. Dengan syarat yang sama. Mendengar 4 kata itu, hati leluhur tua itu terguncang, lalu ia mendongak dengan tatapan tegas, Tuan, kami tidak takut Mahtei. Setiap kata memiliki kekuatan. Mereka telah bertahan hidup di sini selama lebih dari 20.000 tahun. Jangan ragukan kegigihan mereka. Mereka hanya takut kehilangan harapan, bukan kemahteihan. Su Tianmu mengangguk. Dia benar-benar mengenali kekejaman dan tekad leluhurnya. Pergilah berlatih, kamu akan segera bisa keluar. Ya, leluhur itu mundur selangkah dan kembali ke orang-orang Sekte Qingyu. Setelah menekan luapan emosi di hatinya, ia mulai berlatih. Dengan bantuan batu spiritual untuk kultivasi, waktu tidak lagi sulit untuk ditanggung, dan 2 atau 3 tahun dapat dikatakan berlalu dalam sekejap. Berdengung. Formasi teleportasi yang telah damai selama lebih dari 10.000 tahun tiba-tiba merespons, dan polanya secara otomatis menyala dan bersinar. Namun saat ini, tak seorang pun memperhatikan. Tidak seorang pun menyadarinya sampai formasi teleportasi bersinar terang dan diaktifkan. Transmisi, susunan transmisi telah diaktifkan. Ini benar-benar sudah dimulai. Halusinasi. Orang-orang dari Sekte Qingyu berhenti berlatih satu demi satu, dan ketika mereka melihat formasi teleportasi yang bersinar terang, mereka semua berdiri dengan tak percaya. Mereka telah menantikan kejadian ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada pergerakan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba terjadi pergerakan, dan tidak ada seorang pun yang berani mempercayainya. Meskipun mereka tahu bahwa formasi teleportasi pasti akan menyala kali ini, mereka masih tidak berani mempercayainya. Berdengung. Seseorang berteleportasi. Susunan teleportasi benar-benar terhubung. Ketika mereka melihat seseorang muncul pada susunan teleportasi di bawah cahaya, mereka perlahan mulai percaya bahwa pemandangan ini bukanlah ilusi, tetapi mungkin nyata. Ni Changming dan 2 orang lainnya muncul di formasi teleportasi. Mereka terkejut melihat puluhan ribu orang menatap mereka dengan mata terbelalak. Masih banyak orang yang tersisa. Setelah mempelajari sejarah Sekte Qingyu, mereka tak lagi menaruh banyak harapan, berpikir bahwa setelah sekian tahun, alangkah baiknya jika masih ada 10.000 atau 20.000 orang yang tersisa, jika tidak, akan ada terlalu banyak orang tetapi kultivasinya lemah.
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa bukan hanya jumlah orangnya yang banyak, tetapi kultivasi mereka juga tampak cukup kuat. Kita telah menghasilkan banyak uang kali ini. Mata Ni Changming berbinar saat dia melihat puluhan ribu orang di Sekte Qingyu. Itu sepadan dengan kerja keras mereka selama berhari-hari. Dengan menyelamatkan begitu banyak orang sekaligus, kamar dagang pasti akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Berdiri, Presiden Hua. Presiden, melihat Su Tianmu terbang mendekat, mereka bertiga buru-buru menangkupkan tangan mereka padanya. Apakah susunan teleportasi terbuka? Tanya Su Tianmu, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Bukan karena dia telah terperangkap di sini selama lebih dari 2 tahun, tetapi karena dia akhirnya bisa mengeluarkan orang-orang ini dan menyelesaikan tujuan besarnya. Ya, maaf telah membuat Anda menunggu, Presiden. Tidak banyak orang di kamar dagang Master Formasi, jadi kecepatan mengukirnya agak lambat. Ni Changming meminta maaf. Jika mereka memiliki cukup tenaga, Su Tianmu dan yang lainnya akan dapat melakukannya. Orang-orang dari Sekte Qingyu tidak perlu menunggu begitu lama. Lagi pula, karena pemimpin formasi itu tidak begitu terampil, dia hanya bisa membuat formasi kecil yang hanya bisa mengangkut maksimal 50 orang dalam satu waktu. Melihat Ni Changming yang mulai malu, Su Tianmu mengerutkan kening. Butuh waktu lama untuk membangun susunan teleportasi paling dasar. Ada puluhan ribu orang di sini, dan hanya 50 orang yang bisa diteleportasi dalam satu waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menteleportasi mereka? Tuan, biarkan Master Formasi keluar terlebih dahulu. Leluhur Sekte Qingyu sama sekali tidak merasa tidak puas dan melangkah maju untuk menyarankan. Asal mereka bisa keluar, jangankan hanya mampu menteleportasi 50 orang dalam satu waktu, bahkan jika mereka hanya bisa menteleportasi 1 orang saja, itu sudah merupakan hal hebat yang selalu mereka impikan. Selain itu, mereka dapat memecahkan masalah teleportasi sejumlah orang. Baiklah, mari kita kirim 50 Master Formasi terlebih dahulu. Su Tianmu mengerti apa yang dia maksud. Dengan kemampuan 3 Master Formasi Transcendent Sekte Qingyu dan para Master Formasi tingkat tinggi itu, selama mereka keluar, mereka dapat membangun formasi tingkat tinggi. Pembentukan level dalam waktu singkat. Susunan teleportasi. Jumlah orang yang dapat diteleportasi pada satu waktu bisa mencapai sedikitnya lebih dari 1000. Cepat, semua Grand Array Master tingkat 5 ke atas, keluarlah terlebih dahulu. Setelah kita keluar, kita harus mengukir formasi teleportasi secepat mungkin. Di bawah komando leluhur Sekte Qingyu, 3 lelaki tua terbang lebih dulu, diikuti oleh 47 Master Formasi. Ada begitu banyak Master Formasi di atas peringkat kelima. Ni Changming dan 2 orang lainnya tercengang hanya dengan melihat jumlah orang sebanyak ini. 50 Master Formasi saja sudah cukup untuk mewakili jumlah talenta sekte kecil atau menengah, dan mereka semua berada di atas peringkat kelima, cukup untuk menyaingi sekte berukuran sedang. Dia segera memberi jalan bagi 50 orang dan dengan hormat memperhatikan mereka menaiki susunan teleportasi. Dengan tingkat kultivasi mereka benar-benar harus menghormati para Master Formasi di atas peringkat kelima. Berdengung. Saat cahaya bersinar, 50 Master Formasi menghilang di formasi teleportasi. Tuan Formasi, teruskan. Hanya ada satu misi saat kau keluar. Buatlah formasi teleportasi secepat mungkin. Leluhur Sekte Qingyu berteriak di udara, meminta semua Master Formasi untuk keluar. Ada kekuatan dalam jumlah, dan kecepatan mengukir formasi teleportasi baru akan menjadi semakin cepat. Susunan teleportasi telah dibuka, dan dia tidak ingin menunggu lebih dari sehari. 50 lagi. Ni Changming dan 2 orang lainnya terkejut lagi saat melihat 50 Master Formasi itu naik. Mantra formasi orang-orang ini seharusnya berada di bawah peringkat kelima, kan? Mereka juga menguasai formasi di atas peringkat kelima. Sebuah suara panjang terdengar, mengejutkan mereka bertiga. Apakah 50 Master Formasi ini berada di atas peringkat kelima? Ni Changming dan 2 orang lainnya menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan kaget. Master Formasi di atas peringkat kelima sangat langka. Sudah luar biasa bahwa Sekte Qingyu dapat menghasilkan 50 dari mereka. Dengan kelompok ini, totalnya akan menjadi 100. Kok bisa ada banyak sekali Master Formasi? Sekte Qingyu saat ini memiliki lebih dari 5.000 ahli formasi, kata Su Tianmu perlahan. Apa? 5? Lebih dari 5.000.
Ni Changming dan dua orang lainnya benar-benar terkejut dengan jumlah ini. Lebih dari 5.000 ahli formasi, apa artinya ini? Mereka hanya merasa otak mereka tidak cukup cerdas dan tidak mengerti apa maksudnya. Berdengung. Satu gelombang master formasi diteleportasi, dan gelombang master formasi lainnya berdiri di formasi teleportasi dan terus berteleportasi. Saat gelombang demi gelombang master formasi pergi, Ni Changming dan dua orang lainnya akhirnya sadar, dan perasaan tidak dapat menerimanya berubah menjadi kegembiraan. Ada lebih dari 5.000 master formasi. Sekte-sekte teratas itu mungkin tidak lebih dari ini. Hanya dalam hal master formasi, kita sebanding dengan sekte-sekte teratas. Ya, kali ini kita berhasil. Mereka bertiga gemetar karena kegirangan, tetapi mereka tidak melupakan hal yang paling penting dan menatap Su Tianmu satu demi satu. Presiden, apakah mereka semua sudah ditundukkan? Kumpulan bakat Sekte Qingyu memang mencengangkan, tetapi mereka harus dapat menggunakannya. Jika tidak peduli berapa banyak yang ada, itu tidak akan berguna bagi mereka. Semuanya telah disumpah. Sudah mengambil sumpah. Mata Ni Changming dan dua orang lainnya berbinar dan mereka hampir melompat kegirangan. Sekarang semua orang berbakat ini menjadi milik mereka. Presidennya hebat. Presiden itu bijaksana. Anda harus menjadi presiden. Tanpa Su Tianmu, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk berkembang menjadi kekuatan kecil atau menengah. Tetapi begitu Su Tianmu datang, mereka segera menjadi salah satu yang terbaik di Tianjiang. Orang-orang dari Sekte Qingyu terus-menerus diteleportasi keluar, dan dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka semua telah diteleportasi. Jelas, tidak perlu terburu-buru untuk memindahkan ahli teleportasi keluar. Kurang dari 3 jam telah berlalu di sini, dan bahkan lebih sedikit waktu telah berlalu di luar. Saya khawatir formasi teleportasi masih dalam tahap persiapan. Namun, ini bukan hal yang tidak berarti. Susunan teleportasi kecil yang hanya dapat memindahkan 50 orang tidak perlu ada dan membuang banyak waktu. Semakin cepat dibentuk, semakin cepat pula domain spiritual ruang waktu ini dapat dimanfaatkan. Presiden Hua, pergilah beli beberapa urat roh dan kubur di sini. Domain spiritual ruang waktu dengan laju aliran 30 kali lebih cepat secara alami tidak dapat terbuang sia-sia, tetapi harus diisi ulang dengan energi spiritual sebelum dapat terus digunakan. Dengan kekayaan mereka saat ini, membeli beberapa urat spiritual akan menjadi hal yang mudah. Baik, Presiden. Hua Xinyu segera melakukannya, dan Su Tianmu mengikutinya keluar dari alam roh ruang waktu dan langsung menuju markas besar kamar dagang. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, selama susunan teleportasi dapat dibangun, teleportasi dapat dicapai tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Alasan mengapa kami harus pergi ke daerah perbatasan untuk mengobrak-abrik ruang dan membuka alam spiritual ruang waktu hanyalah karena semakin dekat jaraknya dan semakin akurat koordinatnya, semakin banyak energi yang bisa kami hemat. Jika penguasa para dewa menggunakan kekuatannya untuk mengobrak-abrik ruang angkasa demi menemukan Sekte Qingyu di kamar dagang Changlan, maka itu akan membuang-buang kekuatan 4 hingga 5 kali lipat, yang merupakan pemborosan kekuatan penguasa para dewa. Menatap kantor pusat kamar dagang yang dulunya sepi tetapi sekarang ramai, Su Tianmu mengangguk puas. Blokir berita. Perintah diberikan kepada Ni Changming, dan orang-orang dibawa keluar, tetapi masih ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan masalah puluhan ribu orang di Sekte Qingyu tidak dapat dibocorkan. Presiden, ini telah dirahasiakan sepenuhnya, dan saya akan memberi mereka identitas baru. Pastikan untuk berhati-hati terhadap Sekte Lingqiao. Su Tianmu berkata dengan sungguh-sungguh. 800 tahun yang lalu, Sekte Lingqiao lah yang menghancurkan Sekte Qingyu. Tentu saja, Sekte Lingqiao bukanlah satu-satunya pelakunya. Pada dasarnya semua kekuatan besar di Tianjiang terlibat. Sekte Qingyu awalnya adalah sekte besar. Bahkan jika Sekte Lingqiao adalah sekte teratas, mustahil baginya untuk menelan Sekte Qingyu sendirian. Sekte itu pasti harus bersatu dengan kekuatan lain. Terlebih lagi, Sekte Lingqiao tidak mungkin memakan daging berlemak sebesar itu seperti Sekte Qingyu. Untuk menghindari kecemburuan dari kekuatan lain, ia juga akan meminta kekuatan lain untuk memecah belah Sekte Qingyu. Namun, musuh utama Sekte Qingyu tetaplah Sekte Lingqiao. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Sekte Lingqiao, dan mereka tidak boleh membiarkan Sekte Lingqiao mengetahui bahwa masih banyak keturunan Sekte Qingyu yang masih hidup.
Presiden, harap tenang. Ni Changming tentu saja tahu keseriusan situasi ini dan akan sangat berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan. Su Tianmu mengangguk. Meskipun Ni Changming dan dua orang lainnya tidak terlalu kuat, dia tetap sangat percaya diri dengan pekerjaan mereka. Semua pemimpin formasi, keluar. Ucapnya dengan keras, lalu melaksanakan rencana selanjutnya. Semua orang di Sekte Qingyu masih melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, menghirup udara segar dengan rakus. Setelah mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Su Tianmu, dan kemudian semua master formasi keluar. Mulai hari ini, misi kalian adalah menciptakan formasi untuk mencuri langit dan mengubah hari. Sebuah rencana besar untuk mencuri hari. Mendengar kata-kata ini, banyak master formasi menjadi kacau. Mereka telah meneliti formasi besar pencurian langit dan perubahan matahari, jadi formasi besar pencurian langit dan perubahan matahari mana yang akan mereka ukir. Su Tianmu mengeluarkan sepotong batu giok, menempelkannya di dahinya, lalu mengukir formasi sebenarnya mencuri langit dan mengubah hari ke dalamnya. Ini adalah formasi hebat yang mencuri langit dan mengubah hari. Aku akan mulai mengukirnya segera setelah membacanya. Tidak seorang pun boleh membocorkan diagram formasi. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dieksekusi. Formasi hebatnya yang mencuri langit dan mengubah hari sudah cukup untuk menciptakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah dia mengeluarkannya, itu adalah harta karun yang mendasar dan tidak boleh diedarkan. Para ahli formasi Sekte Qingyu saling memandang dengan bingung. Formasi baru untuk mencuri langit dan mengubah hari. Dapatkah sekuat apa yang mereka teliti? Bagaimanapun, Sekte Qingyu adalah sekte besar yang sebanding dengan Sekte Chaotian, jadi fondasinya secara alami tidak lemah. Sebagai keturunan, mereka juga memiliki kebanggaan leluhur mereka, ditambah lebih dari 20.000 tahun penelitian, jadi mereka secara alami lebih percaya diri. Dalam arai pencuri langit dan pengubah matahari mereka sendiri. Percaya dirilah. Namun, kepercayaan diri mereka akan hancur total setelah mereka mendapatkan formasi pencurian Su Tianmu. Master formasi pertama yang mendapat diagram formasi itu menarik napas dalam-dalam karena terkejut setelah membacanya, lalu menatap Su Tianmu dengan ngeri. Tuan, apakah diagram formasi ini nyata? Master formasi lainnya masih menunggu penilaiannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hal pertama yang dia katakan adalah menanyakan apakah itu nyata atau tidak. Ini membingungkan mereka. Apa maksudnya dengan menanyakan pertanyaan ini? Keaslian terjamin. Su Tianmu mengucapkan 4 kata ini dengan ringan, dan pemimpin formasi segera menelan ludah. Keterkejutan yang dia rasakan dari diagram formasi ini tidak kurang dari sejauh mana Su Tianmu datang untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan formasi yang diberikannya? Cepat katakan padaku, bagaimana perbandingannya dengan formasi pencuri langit dan pengubah hari milik kita? Sekelompok master formasi tidak dapat menahan diri lagi dan buru-buru bertanya kepadanya seperti apa diagram formasi itu. Sang master formasi menatap mereka dengan susah payah dan berkata, sama sekali tidak ada bandingannya. Sekelompok master formasi terkejut oleh kata-katanya dan menatapnya dengan tak percaya. Ya, itu formasi hebat kita yang mencuri langit dan mengubah hari, tidak layak disebut. Tidak seserius itu, kan? Sekte Qingyu mereka telah diwariskan selama lebih dari 10.000 tahun, dan telah melakukan penelitian di alam spiritual ruang dan waktu selama lebih dari 20.000 tahun. Bagaimana mungkin apa yang telah mereka teliti tidak ada artinya? Master formasi mengangguk dengan susah payah. Bahkan jika itu serius, itu tidak layak disebutkan. Tunjukkan padaku. Coba aku lihat dulu. Semua master formasi itu menjadi kacau. Mereka ingin melihat formasi macam apa yang bisa begitu dahsyat hingga bisa menghancurkan formasi pencuri langit dan pengubah matahari mereka. Mendesis. Setelah mengambil dan melihatnya, mereka semua menarik napas dalam-dalam dan benar-benar menyadari apa artinya tidak layak disebut. Dibandingkan dengan formasi ini, strategi mereka mencuri langit dan menggantikan hari bahkan tidak layak untuk memakai sepatu. Tuan, seberapa besar formasi ini dapat meningkatkan potensi kita? Setelah membaca diagram formasi, mereka memandang Su Tianmu dengan rasa ingin tahu. Mereka dapat melihat beberapa efek spesifik dari diagram formasi, tetapi tidak ada yang berani menebak. Asalkan kamu tidak takut mati, kamu bisa setara dengan para dewa di surga. Dengan syarat yang sama,
Setelah mendengar ini, semua master formasi merasakan hal yang sama seperti leluhur tua saat itu. Hati mereka melonjak dan mereka terkejut. Kami tidak takut Mah Tei. Tuan, tidak ada seorang pun di antara kami yang takut Mah Tei. Selama kita tidak tertinggal dari orang lain, kita bisa mengatasi kesulitan apapun. Mereka semua berpegang pada satu prinsip, mereka tidak takut pada apapun kecuali tidak memiliki harapan. Leluhur Sekte King Yu sangat puas saat melihat ekspresi tekad mereka. Hanya mendengar kata-kata ini saja sudah memberinya energi. Mulai sekarang, kalian bukan lagi murid Sekte King Yu, melainkan murid Menara Changlan. Di tengah kegembiraan orang-orang di Sekte King Yu, Su Tianmu mengumumkan sebuah berita penting. Orang-orang dari Sekte King Yu yang bersemangat langsung tenang. Mereka sebenarnya berharap untuk bergabung dengan kekuatan lain dan telah mempersiapkan diri secara mental. Lagi pula, selain orang-orang mereka sendiri dari Sekte King Yu, siapa yang akan menghabiskan banyak biaya untuk menyelamatkan mereka? Tetapi ketika momen itu benar-benar tiba, mereka masih merasa sulit menerimanya. Tuan, bisakah kami membalas dendam? Begitu pertanyaan ini diajukan, semua orang di Sekte King Yu menatap Su Tianmu dengan mata membara. Mereka butuh jawaban. Mengubah penampilan boleh saja, dan mereka bisa mengembalikan kehormatan leluhur mereka dengan identitas lain, tapi perseteruan berdarah itu tidak boleh dilupakan dan tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Ya, Su Tianmu memberikan jawaban tegas dan langsung, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam atas perseteruan berdarah yang begitu dalam. Tapi, balas dendam hanya bisa dilakukan olehmu. Suatu hari nanti, saat kita berperang dengan Sekte Ling Xiao, kau harus bergegas ke garis depan dan membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Dia tidak memiliki kebencian terhadap Sekte Ling Xiao, tetapi dia dapat menanggung kebencianmu, tetapi kamu harus membayar harganya sendiri. Tatapan puluhan ribu orang di Sekte King Yu dengan cepat menjadi tegas. Fakta memang menyakitkan, tetapi selama mereka memikirkannya, mereka akan mengerti bahwa Su Tianmu sudah cukup baik kepada mereka. Mereka tidak bisa hanya bersembunyi dan tidak mengambil tindakan. Memimpin dalam balas dendam, kan? Kamar dagang Changlan tidak menaruh dendam terhadap Sekte Ling Xiao. Mampu membantu mereka mengatasi dendam ini sudah merupakan bantuan yang besar. Lagi pula, tidak ada yang lebih baik daripada mampu membalas dendam dengan tangan sendiri. Bertemu dengan tuan rumah. Para master formasi yang berdiri di depan semua berlutut, dan sang leluhur juga berlutut dalam penyerahan diri sepenuhnya. Orang-orang lainnya berlutut serempak. Sejak saat itu, mereka resmi menjadi murid Changlan Tower. Semua pakaian sudah diganti. Setelah Su Tianmu selesai berbicara, Ni Changming mengangkat tangannya dan puluhan ribu pakaian jatuh ke tangan orang banyak. Setiap potong pakaian memiliki sulaman Changlan Yunhai. Mulai sekarang, ini akan menjadi standar bagi para pengikut Menara Changlan. Orang-orang Sekte King Yu ragu-ragu untuk waktu yang lama, menatap pakaian mereka dengan enggan. Ganti pakaian. Semua orang mendongak dan melihat para leluhur telah berganti pakaian. Mereka tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, mengenakan pakaian baru, dan bergegas menuju kehidupan baru. Sekarang, aku, pemilik gedung ini, mengumumkan bahwa Hua Xinyu akan menjadi wakil pemilik gedung Changlan. Su Tianmu langsung melakukan apa yang ingin dia lakukan sekaligus dan mengumumkan susunan personel yang paling penting. Hua Xinyu tertegun saat mendengar penunjukan itu dan buru-buru menolak. Ya, bos, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk posisi wakil bos. Dia baru mencapai alam Lingsu, bagaimana dia bisa menekan orang-orang ini? Ia tetap merasa bahwa ia lebih cocok untuk mengelola kamar dagang. Mengelola kamar dagang adalah hal yang paling ia kuasai, dan ia merasa bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil pemilik. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya sekadar berkomunikasi dan bekerja sama dengan kekuatan lain, apa yang dapat dilakukan oleh dia, seorang wakil pemilik gedung Lingsu Realm. Chun mempermalukan Menara Changlan. Penolakannya tidak mendapat tanggapan, yang membuatnya bingung dan dia mendongak, hanya melihat Su Tianmu menatapnya dengan tegas. Mendirikan sekte tidak seperti mendirikan kamar dagang. Sebagai pemilik gedung, dia harus memiliki otoritas absolut. Penolakan Hua Xinyu adalah mempertanyakan otoritasnya, terutama di depan begitu banyak orang, memintanya untuk menjelaskan. Posisi wakil OP diserahkan ke tangan Anda.
Hua Xinyu telah menjalankan kamar dagang selama bertahun-tahun sehingga dia segera mengerti apa yang dimaksud Su Tianmu dan berlutut dengan panik. Saya tahu bahwa saya tidak cukup kuat untuk melaksanakan tugas ini. Tapi kebaikan hati OP sangat hebat, bagaimana mungkin saya tidak menghormatinya? Terima kasih atas kebaikan hati Anda. Bangunlah, wakil kepala bangunan Hua. Su Tianmu membantu Hua Xinyu berdiri, lalu menatap Ni Changming dan dua orang lainnya. Apakah sudah ada keputusan tentang siapa yang akan terus mengelola kamar dagang? Tuan, bawahan saya tidak cukup kuat, jadi saya meminta untuk terus mengelola kamar dagang. Ketiganya telah membuat keputusan, dan Seng Xiaoyong melangkah maju untuk meminta. Su Tianmu mengangguk, Ni Changming, Deng Surong, dan Seng Xiaoyong adalah tetua Menara Changlan. Mulai sekarang, operasional kamar dagang akan sepenuhnya dikelola oleh tetua Seng Xiaoyong. Setelah berkata demikian, dia menoleh dan menatap sang leluhur, tetapi dia tidak tahu nama leluhur itu. Tuan, bawahanku Yu Chongqing siap melayanimu. Melihat ini, leluhur tua itu segera menyebutkan namanya dan setengah berlutut di depan Su Tianmu. Tuan Yu, mulai hari ini, Anda akan menjadi penatua di gedung kami. Terima kasih, OP, kata Yu Chongqing penuh semangat. Jabatan sebagai sesepuh tidak cukup membuatnya bersemangat, tetapi agar Su Tianmu dapat mengelola murid-murid lain dengan lebih baik, ia harus menunjukkan kegembiraannya. Gedung Changlan akan resmi didirikan setelah kalian melewati masa kesusahan. Sekarang, mohon dengarkan pengaturan yang dibuat oleh wakil kepala gedung Hua. Su Tianmu berkata demikian, lalu berbalik dan menghilang di tempat. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dan sekarang dia hanya perlu menunggu formasi mencuri langit dan mengubah hari selesai. Dia menjadi bos yang lepas tangan, jadi Hua Xinyu harus mengkhawatirkan hal-hal lainnya, dan dia hanya bisa mengatur berbagai masalah dengan cepat. 10 hari kemudian, pemilik, formasi besar mencuri langit dan mengubah hari telah selesai. Di alam spiritual ruang waktu, seorang lelaki tua bergegas menemui Su Tianmu untuk melapor. Begitu cepat, Su Tianmu membuka matanya dan menatap Master Formasi Transcendent di depannya dengan heran. Guru, 300 ahli formasi teratas telah bekerja siang dan malam untuk memenuhi kepercayaan Anda. Sekarang setelah ukirannya selesai, mohon terimalah. Dengan 3 di antaranya merupakan master formasi luar biasa, ditambah 300 master formasi di atas peringkat kelima, kecepatan pengukirannya pasti cepat. Baiklah, mari kita keluar dan melihatnya. Su Tianmu berdiri dengan gembira. Dia tidak dapat menggambarkan formasi pencuri langit dan pengubah matahari. Dia belum melihat yang asli, jadi dia harus melihatnya dengan saksama dan melihat apa efek sebenarnya. Formasi untuk mencuri langit dan menggantikan hari tidak diukir di dalam markas, tetapi di tanah datar 10 mil jauhnya. Formasi itu sangat besar, dan juga memiliki persyaratan geologi yang sangat tinggi, sehingga untuk memahatnya sejauh 10 mil saja sudah membutuhkan usaha yang sangat besar. Desir, berhenti di udara, menatap formasi yang meliputi area seluas lebih dari 10 hektar, Su Tianmu menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu betapa mengejutkannya formasi itu sampai dia menggambarnya. Pemilik, mohon identifikasi formasinya. Su Tianmu mendarat. Formasi pencurian itu berhubungan langsung dengan hidup dan matinya Menara Changlan. Dia tidak boleh ceroboh dan harus memeriksanya dengan saksama. Pemeriksaan ini memakan waktu hampir sepanjang hari. Sempurna, benar-benar sempurna. Setelah memeriksa, Su Tianmu memujinya dengan murah hati. Dia memang ahli formasi yang telah dilatih selama lebih dari 20.000 tahun. Pekerjaannya sangat terperinci, dan bahkan tidak ada sedikit pun cacat. Dia juga selesai diukir dalam waktu 10 hari. Sempurna, saya tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya. Biarkan tetua Yu datang, dan biarkan mereka yang ingin mencoba formasi pencuri langit dan pengubah siang datang. Ya, OP. Master formasi transenden ini ingin segera mencoba formasi pencuri langit dan pengubah matahari, tetapi karena Su Tianmu berkata demikian, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan terlebih dahulu. Swiss, Swiss, Swiss. Tidak lama kemudian, Yu Chongqing datang, diikuti oleh sekelompok besar orang. Hampir semua orang yang datang dari alam spiritual ruang dan waktu datang ke sini. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka, yang ada hanya harapan dan tekad. Pemilik, Hua Xinyu dan Ni Changming juga datang.
Seng Xiaoyong sedang menjalankan kamar dagang. Sekarang banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, jadi dia tidak punya waktu untuk datang. Tuan Yu, biarkan murid-muridmu mencobanya terlebih dahulu. Su Tianmu menyarankan ketika dia melihat Yu Chongqing ingin mencoba formasi mencuri langit dan mengubah hari. Anda adalah satu-satunya di antara mereka yang telah mencapai level hukum langit dan bumi. Jika sesuatu terjadi pada Anda, kekuatan mereka akan langsung menurun drastis. Yu Chongqing menggelengkan kepalanya dengan kuat setelah mendengar ini. Guru, sebagai seorang penatua, saya harus memberi contoh dan menjadi orang pertama yang mengambil risiko. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia tidak bisa membiarkan murid-muridnya menjadi umpan meriam. Jangan khawatir, OP. Kultivasiku tidak sia-sia. Bahkan jika dewa ingin membawaku pergi, itu tidak akan semudah itu. Melihat Su Tianmu masih ragu-ragu, Yu Chongqing menasihatinya dengan optimis. Baiklah. Su Tianmu tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Kau boleh pergi, tetapi kau harus memastikan keselamatanmu. Aku sendiri tidak bisa melindungi begitu banyak keturunanmu. Kamu memang rendah hati, tapi jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah mengepalkan tinjunya ke Su Tianmu, Yu Chongqing terbang menuju formasi mencuri langit dan mengubah matahari dan mendarat di tengahnya. Mulai formasi. Seorang ahli formasi transenden mengirimkan kekuatan ke dalam formasi, dan formasi itu langsung diaktifkan. Kekuatan besar itu melesat langsung ke langit dan menembus langit. Semua orang menatap langit, hanya untuk melihat angin dan awan bergulung-gulung. Sebuah lubang besar muncul tepat di area yang ditembus oleh formasi tersebut, dan akhirnya meluas menjadi lubang hitam tanpa dasar. Swiss, Swiss. Tampaknya ada guntur yang berkelana di dalamnya, tetapi orang hanya dapat mendengar suaranya tetapi tidak dapat melihat bentuknya. Di sekitar lubang hitam, samar-samar Anda dapat melihat tali bergetar. Irama surga. Itulah irama surga. Semua orang berseru bahwa irama jalan surgawi di sekitar lubang hitam itu jauh lebih banyak daripada saat Su Tianmu membuka roda keberuntungan, dan amplitudo iramanya juga lebih besar. Berhasil melumpuhkan kekuatan surga, kesengsaraan surgawi akan segera datang. Semua ahli formasi itu merasa gugup. Kesengsaraan surgawi berbeda dari kesengsaraan guntur lainnya. Kesengsaraan itu adalah yang paling kuat dan paling berbahaya. Namun manfaatnya juga jelas. Selama dao surgawi memasuki badan, seseorang dapat memperoleh pengakuan dao surgawi dan sepenuhnya menjadi manusia dao surgawi, alam bumi, dan tidak akan tertinggal lagi dari siapapun. Yu Chongqing menatap lubang hitam di langit dan keringat dingin keluar dari dahinya. Tak perlu dikatakan, semua orang bisa membayangkan kengerian kesengsaraan surgawi. Meskipun dia berada di level hukum langit dan bumi, dia tidak bisa membantu perasaan gugup dan takut di bawah kesengsaraan surgawi. Namun, ketika dia memikirkan manfaat bertahan hidup dari malapetaka surgawi, hatinya menjadi lebih tenang dan lebih bertekad. Desir. Setelah beberapa saat, kesengsaraan surgawi akhirnya menampakkan wajah aslinya. Sebuah sambaran petir hitam yang lebih tebal dari gunung jatuh dan langsung menghantam formasi pencuri surga dan pengubah matahari. Mendesis. Apakah ini kesengsaraan surgawi? Ketika mereka melihat bencana surgawi itu, semua orang di tempat kejadian tersentak dan merasakan tulang punggung mereka mati rasa. Terutama mereka yang berada di alam hukuman surga, mereka begitu ketakutan hingga seluruh badan mereka menjadi dingin. Hukuman surgawi yang mereka hadapi saat berkultivasi ke alam hukuman surgawi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi. OP, apakah Tuan Yu bisa datang? Hua Xinyu sangat gugup. Bencana surgawi itu terlalu mengerikan. Jika Yu Chongqing tidak tahan, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Tuan Yu bisa bertahan, jangan khawatir. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan berkata, fungsi formasi pencuri surga dan pengubah matahari tidak hanya untuk menjatuhkan malapetaka dao surgawi, tetapi fungsi terbesarnya adalah 4 kata, mencuri langit dan mengubah matahari, yang dapat menipu dao surgawi dan melarutkan sebagian besar kekuatan. Hanya menanamkan kekuatan surga yang paling murni ke dalam mereka yang mengalami kesengsaraan. Kalau tidak, sekalipun seseorang berada di tingkat hukum langit dan bumi, ia akan hancur baik fisik maupun spiritual jika terkena musibah surgawi. Yu Chongqing merasa mati rasa sepenuhnya saat melihat malapetaka surgawi datang.
Kepercayaan diri yang telah ia bangun dengan susah payah hampir hancur hanya dengan satu tatapan. Siapakah yang dapat tetap beriman di tengah malapetaka surgawi yang begitu mengerikan? Ledakan. Bencana surga menghantam formasi pencuri langit dan perubahan matahari, dan langit riyuntuh dan bumi terbelah dalam sekejap. Tanah di luar formasi riyuntuh dalam sekejap, dan gunung-gunung di kejauhan langsung hancur menjadi debu. Melihat pemandangan kiamat ini, semua orang di Menara Changlan terkesiap lagi dan buru-buru mundur. Jika mereka terkena dampaknya, mereka mungkin tidak akan menemukan tulang yang utuh. Ini hanyalah kerusakan yang disebabkan oleh satu bencana surgawi. Jika ada lebih banyak lagi, mereka tidak akan berani membayangkannya. Ledakan. Formasi pencuri langit dan pengubah matahari menyaring 99% kekuatan kesengsaraan surgawi sebelum jatuh pada Yu Chongqing. Namun, meskipun hanya tersisa kurang dari 0,1% kekuatan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Yang berada di hukum langit dan bumi, bisa bertahan. Engah. Yu Chongqing tersungkur di formasi, muenteh darah. Ia tidak lagi berwujud manusia, seluruh badannya hangus, dan rambutnya seakan meledak, dengan asap hitam terus-menerus keluar. Leluhur. Melihat kondisinya yang menyedihkan, para mantan murid Sekte King Yu menjadi sangat cemas. Mereka berharap dia tidak akan berada dalam bahaya jika dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Su Tianmu, Hua Xinyu dan yang lainnya juga dalam keadaan tegang. Ini adalah satu-satunya wilayah hukum langit dan bumi mereka, dan tidak ada yang salah. Di tengah tatapan gugup mereka akhirnya mendengar batuuk Yu Chongqing. Suara kecil itu membuat Su Tianmu dan yang lainnya merasa lega. Ketika mereka melihatnya berjuang untuk bangun, ada cahaya di matanya. Asal kamu belum mati, itu lebih baik daripada apapun. Grandmaster, bagaimana kalau kita lupakan saja? Leluhur, cukup lewati saja sekali, dan celah antara kita dan yang lain akan menyempit. Leluhur, keluarlah dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Mantan murid Sekte King Yu sangat khawatir tentang keselamatan Yu Chongqing dan mendesaknya untuk keluar terlebih dahulu. Yu Chongqing terhuyung beberapa saat sebelum akhirnya berdiri tegak. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengeluarkan sebotol obat penyembuh dan menelannya. Guru, berapa kali aku harus melalui kesengsaraan dao surgawi sebelum aku bisa setara dengan mereka yang telah membuat terobosan di luar? Mendengar pertanyaan ini, semua orang menatap Su Tianmu serentak, dengan gugup menunggu jawabannya. Seharusnya tidak perlu lebih dari beberapa kali, bukan? 9 kali. Su Tianmu membuka bibirnya sedikit dan mengucapkan 2 kata, menyebabkan kejutan besar bagi semua orang yang hadir. Hanya butuh 1 kali baginya untuk dipukul seperti ini. 9 kali. Jangan sebut 9 kali. Dia pasti sudah mati jika dipukul 3 kali. Apakah kita harus membayar harga yang sangat mahal agar bisa sejajar dengan mereka? Tidak, itu tidak adil. Leluhur, tolong jangan alami kesengsaraan surgawi lagi. Ketika mereka mendengar Su Tianmu mengatakan bahwa butuh 9 kali percobaan bagi mereka untuk bisa setara dengan mereka yang ada di dunia luar, para mantan murid Sekte King Yu menjadi marah, lalu mereka semua panik dan mencoba membujuk Chongqing. Belum lagi 9 kali, kalau terjadi 3 kali kemungkinan besar dia akan mati. 9 kali. Yu Chongqing tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan akal sehatnya saat mendengar kata-kata Su Tianmu. Pertama kali itu telah menghabiskan separuh hidupnya. 9 kali, dia benar-benar tak berani memikirkannya. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan. Swiss. Leluhur. Hentikan, leluhur. Cepat keluar, leluhur. Melihat malapetaka surgawi kedua mulai terjadi, para mantan murid Sekte King Yu melonjak karena cemas. Mereka sangat khawatir apakah Yu Chongqing dapat selamat dari malapetaka surgawi kedua. Ledakan. Tetapi karena Yu Chongqing tidak keluar, mereka hanya bisa menonton dan menunggu hasilnya. Ledakan. Adegan kiamat langit riyuntuh dan bumi terbelah kembali terjadi. Tanah riyuntuh sedikitnya puluhan kaki. Jika terus riyuntuh, cepat atau lambat kita akan melihat magma meletus dari bawah tanah. Ledakan. Bencana surgawi itu menerobos batasan dari formasi pencuri langit dan pengubah matahari dan menghantam Yu Chongqing dengan dahsyat. Engah. Yu Chongqing berlutut di formasi itu lagi, dan darah mewarnai area di depannya menjadi merah lagi. Leluhur.
Mantan murid sekte King Yu itu berseru, jantungnya berdebar kencang, bahkan badannya pun tak kuasa menahan gemetar. Yu Chongqing dan yang lainnya telah hidup di alam spiritual ruang dan waktu selama ratusan dan ribuan tahun. Masing-masing dari mereka memiliki perasaan yang sangat tulus kepadanya, dan tidak ada yang menginginkan sesuatu terjadi padanya. Terlebih lagi, Yu Chongqing terkait dengan kehormatan dan aib mereka sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan pernah bisa membalas dendam, dan status mereka di Menara Changlan akan sangat berkurang. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada Yu Chongqing, dan Su Tianmu bahkan lebih tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Namun, sebagai pemilik gedung, dia hanya bisa tetap tenang bahkan ketika menghadapi bencana. Meskipun dia begitu gugup hingga telapak tangannya berkeringat, ekspresinya tidak banyak berubah. Setelah waktu yang lama, Yu Chongqing berdiri dengan tangan di tanah, terus-menerus bertuuk darah, bahkan lengannya berlumuran darah. Dia menatap lubang hitam di langit dan mensibir, tidak semudah itu membunuhku, Yu Chongqing. Datanglah lagi, Dewa Pencuri. Dia meraung, mengeluarkan sebotol pil dan menelannya. Tanpa menyembuhkan lukanya dan menghasilkan darah segar untuk mengisi kembali badannya, luka-lukanya saja sudah cukup untuk menguras semua darah di badannya. Desir, ledakan. Dewa jahat mengabulkan permintaannya, dan bencana surgawi ketiga segera terjadi. Ledakan. Bencana surgawi ketiga menimpanya, dan Yu Chongqing hampir terpotong-potong di tempat. Dia langsung jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama. Leluhur. Terjadi keheningan total di mana-mana, dan semua orang memandang Yu Chongqing tanpa berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut mengganggu sesuatu, dan hanya berharap keajaiban akan terjadi. Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat sembuhkan lukanya. Su Tianmu sangat marah hingga berteriak ketika melihat tiga ahli formasi transenden itu tidak bergerak. Ada 49 kesengsaraan surgawi, dan manusia lolos dari salah satunya. Setelah setiap tiga kesengsaraan surgawi, akan ada secercah harapan. Apakah Anda dapat bertahan hidup atau terus bertahan tergantung pada apakah Anda dapat bertahan pada secercah harapan ini. Bencana surgawi keempat tidak terburu-buru untuk jatuh, tetapi jika dia melewatkan waktu, Yu Chongqing akan mati ketika bencana surgawi berikutnya datang. Setelah mendengar teriakan dingin Su Tianmu, ketiga ahli formasi transenden tersadar kembali dengan kaget, dan salah satu dari mereka dengan cepat mengaktifkan formasi penyembuhan dalam formasi mencuri langit dan mengubah matahari. Cahaya hijau mengenai Yu Chongqing, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Formasi pencurian langit dan perubahan matahari ini dibalut dengan formasi penyembuhan, yang dapat membantu orang-orang dalam formasi tersebut pulih ke kondisi puncak mereka dalam waktu yang singkat. Tidak hanya itu, formasi ini juga dapat mentransfer kekuatan dao surgawi yang diserap ke dalam badan manusia, semakin mempersempit jurang pemisah dengan dao surgawi. Jurang pemisah antara surga dan manusia juga dapat meningkatkan pertahanan terhadap malapetaka surgawi berikutnya. Setelah beberapa saat, Yu Chongqing tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian energi spiritualnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan bernapas dengan rakus, wajahnya pucat karena ketakutan yang masih ada. Kesengsaraan surgawi yang ketiga benar-benar membuatnya merasa seperti akan mati, jenis kematian di mana badan dan jiwanya akan memasuki gerbang neraka. Mengerikan sekali. Sebagai orang yang berada di ranah hukum langit dan bumi, tidak banyak hal yang dapat membuatnya merasa takut. Bencana surgawi adalah salah satunya, dan itulah yang paling membuatnya takut. Tuan Yu, apakah Anda akan keluar? Su Tianmu bertanya melalui transmisi suara. Jika dia keluar sekarang, dia dapat menghentikan formasi itu dengan segera dan tidak akan ada lagi malapetaka surgawi yang menimpanya. Baru saja dia bisa melihat dengan jelas bahwa Yu Chongqing hampir mati di bawah malapetaka surgawi ketiga. Jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Sekarang dia bergegas keluar. Tidak hanya dia baik-baik saja, tetapi dia juga berhasil mempersempit celah dengan makhluk surgawi dao surgawi. Pada saat ini, Yu Chongqing benar-benar ingin keluar. Dengan bujukan para murid itu, ide untuk keluar menjadi semakin kuat. Tuan Yu, jika Anda tidak keluar sekarang, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Melihat bencana surgawi mulai muncul dari lubang hitam di langit, mata Yu Chongqing tiba-tiba menjadi tegas.
Seberapa dekat 3 kesengsaraan surgawi dapat membantuku menutup celah itu? Setengah langkah lagi. Mendengar kata-kata Sutianmu, Yu Chongqing berdiri dengan kaget dan menatapnya dengan tak percaya. Kok cuma setengah langkah? Dia hampir mati tadi. Dia membayar harga yang sangat mahal hanya untuk bisa setengah langkah lebih dekat. Mungkinkah klaim bahwa 9 kesengsaraan surgawi dapat memungkinkannya untuk setara dengan makhluk surgawi itu salah? Dimulai dari kesengsaraan surgawi keempat, kamu mungkin mati di setiap kesengsaraan. Sutianmu menatapnya dalam-dalam, kalau tidak, mengapa dia terus membujukmu untuk menyerah? Itu karena dia tidak ingin kamu mati di sini. Apa? Mendengar ini, Yu Chongqing sangat ketakutan hingga dia mundur 2 langkah. Setiap kesengsaraan surgawi berikutnya sebanding dengan yang ketiga. Sangat menakutkan. Kutu kupret. Yu Chongqing tiba-tiba merasa sangat marah. Mereka dipaksa untuk berlatih dan menerobos alam roh ruang waktu. Apakah ini yang mereka inginkan? Mengapa harus begitu kasar pada mereka? Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia atau seberapa banyak dia mengumpat, itu tidak ada gunanya. Ini adalah hukum alam. Baik dipaksa atau sukarela, semua orang diperlakukan sama. Keluarlah, Tuan Yu. Sutianmu menghela napas. Jika dia tidak keluar, dia benar-benar tidak akan punya kesempatan. Tidak. Yu Chongqing menundukkan kepalanya, lalu setelah beberapa saat dia dengan enggan mengangkat kepalanya. Lebih baik aku mati daripada terkurung di dasar jurang dan selalu kalah dengan yang lain. Kalau dia mau balas dendam, dia harus mencapai level yang sama dengan orang-orang yang sudah menerobos di luar. Desir. Melihat malapetaka surgawi mulai turun, Sutianmu berhenti membujuknya. Bahkan jika Yu Chongqing ingin mundur sekarang, dia tidak punya kesempatan. Begitu malapetaka surgawi menimpa, kalian akan terkunci dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Ayolah, aku, Yu Chongqing, tidak akan pernah mati di tanganmu, dewa jahat. Engah. Tiandao Jie adalah obat untuk semua jenis sifat keras kepala. Begitu dia selesai berbicara, Yu Chongqing berlutut di tanah, memuentehkan darah dan serpihan organ dalam. Orang-orang yang menonton dari jauh khawatir dan ingin Yu Chongqing segera dievakuasi. Leluhur, mari kita mundur. Jangan melawan lagi, kamu akan mati. Setelah banyak dibujuk, Yu Chongqing memaksakan diri berdiri dengan tangan gemetar, menatap langit dengan pandangan terhuyung-huyung, wajahnya penuh amarah. Datanglah lagi, Dewa Pencuri. Ketika semua orang melihat bahwa Yu Chongqing masih memprovokasi kesengsaraan surgawi, mereka sangat khawatir, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Guru, apakah kita harus melalui ke-9 kesengsaraan surgawi sekaligus? Pemilik, apakah ada solusi lain? Mereka menatap Sutianmu dengan cemas, berharap Sutianmu dapat memikirkan solusi lain. Jika ini terus berlanjut, leluhur itu pasti akan mati. Sutianmu menggelengkan kepalanya. Formasi pencuri langit dan pengubah matahari sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kematian. Tidak ada cara yang lebih baik, kecuali jika dia ingin mempertahankan kualifikasi sebagai makhluk surgawi di alam spiritual. Desir. Ledakan. Semua orang dipenuhi keputusasaan. Ketika mereka melihat bencana surgawi kelima turun, hati mereka kembali berdebar-debar. Engah. Yu Chongqing jatuh ke tanah tanpa rasa terkejut. Keadaannya jauh lebih menyedihkan daripada terakhir kali. Kali ini badannya terpotong-potong, dagingnya hancur di mana-mana, dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Dia bisa melihat tulang-tulang yang hancur. Kali ini, dia bahkan tidak bisa berdiri. Dan bencana surgawi ke-6 akan segera terjadi. Pemilik, tolong biarkan leluhur keluar secepatnya. Pemilik, tolong selamatkan dia. Aku tidak sanggup menanggung musibah surgawi lainnya. Mantan murid sekte King Yu itu sangat cemas. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi ke-6 dalam kondisi ini. Jika dia diizinkan keluar sekarang, dia mungkin masih bisa bertahan. Sutianmu membuat keputusan yang sulit. Melihat malapetaka surgawi ke-6 akan segera terjadi, dia harus mengambil keputusan. Dia mengedipkan mata kepada Master Formasi Caoran di sebelahnya, dan Master Formasi Caoran bergegas turun untuk menyelamatkan Yu Chongqing. Tidak, jangan datang untuk menyelamatkanku. Saya masih bisa bertahan. Mendengar transmisi suara Yu Chongqing begitu lemah, Caoran Zen Si mengabaikannya dan terus maju untuk menyelamatkannya.
Gulungan, jangan datang untuk menyelamatkanku. Menjauhlah dariku, atau aku akan membunuhmu. Pesan marah Yu Chongqing membuat Master Formasi Transcendent berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu apakah harus menyelamatkannya atau tidak. Mundur. Master Formasi Transcendent masih tetap di tempatnya. Dia sangat bimbang saat ini. Haruskah dia melanggar perintah dan menyelamatkan Yu Chongqing? Yu Chongqing telah hidup bersama mereka selama ribuan tahun, dan otoritasnya di hati mereka tak tertandingi. Bahkan jika Sutianmu menyelamatkan mereka semua dan mereka semua bersumpah, mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan Yu Chongqing dalam hal otoritas. Terlebih lagi, Yu Chongqing adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jika dia terus maju untuk menyelamatkannya, dia mungkin benar-benar akan terbunuh. Desir, ledakan. Sebentar lagi dia tidak perlu khawatir lagi, karena malapetaka surgawi ke-6 telah tiba. Ledakan. Kesengsaraan surgawi menyerang Yu Chongqing melalui formasi pencuri langit dan pengubah matahari, melemparkannya ke udara, dengan tangan dan kakinya hancur berkeping-keping. Ah! Teriakan itu menyebar jauh, menyayat hati dan orang bisa merasakan kesakitan luar biasa hanya dengan mendengarkan suaranya. Bukan badan Yu Chongqing yang berteriak, tapi jiwanya. 5 kesengsaraan surgawi pertama membombardir badan fisik, memungkinkan badan fisik menanggung cukup banyak kekuatan surgawi. Dari kesengsaraan surgawi ke-6 dan seterusnya, ia menargetkan jiwa. Rasa sakit di jiwa 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada rasa sakit di badan. Tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan Yu Chongqing, yang berada di level Fatian Xiangdi, merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia hanya ingin mati. Untungnya, dia masih mempunyai kesempatan untuk berteriak, membuktikan bahwa dia belum mati. Selama kamu belum mati, masih ada kesempatan, yang mana lebih baik daripada apapun juga. Selamatkan dia. Master Formasi Transcendent masih gembira karena Yu Chongqing belum mati, tetapi setelah mendengar raungan Sutianmu, dia menekan semua emosinya dan buru-buru mengaktifkan formasi penyembuhan untuk merawat Yu Chongqing dengan seluruh kekuatannya. Di bawah kekuatan penyembuhan yang kuat dari formasi tersebut, Yu Chongqing akhirnya bereaksi. Meskipun dia batuuk darah, itu lebih baik daripada kematian, dan semuanya menjadi lebih baik. Leluhur, cepat minum pilnya, kata Master Arai Transcendent dengan tergesa-gesa. Badanmu sudah membusuk sejauh ini. Bahkan jika efek penyembuhan dari Arai ditingkatkan, mustahil untuk menyembuhkanmu sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, tidak untuk menyebutkan bahwa Anda masih berada di alam hukum langit dan bumi. Dari Dagieng, Anda hanya dapat pulih dengan cepat dengan bantuan pil. Yu Chongqing menahan rasa sakit fisik dan mentalnya dan segera mengambil ramuan untuk menyembuhkan lukaannya. Dengan perawatan ganda, tangan dan kakinya yang meledak mulai tumbuh kembali. Saya membalikkan badan dan tersentak, merasa beruntung masih hidup. Untungnya, tuan rumah memberiku banyak pil yang bagus. Jika Menara Changlan tidak memberinya banyak ramuan mujarab, harapannya untuk selamat dari malapetaka surgawi akan semakin tipis. Kemudian dia menertawakan dirinya sendiri, dia merasa mereka terlalu optimis. Dia selalu bangga dengan formasi hebat yang telah ditelitinya, yang sekarang menggalikan. Adapun formasi hebat mereka yang mencuri langit dan menggantikan siang, mereka harus bersyukur bahwa ia bisa bertahan dari 3 bencana langit tanpa runtuh. Belum lagi mereka yang sedang mengalami kesengsaraan. Jangankan 3 kesengsaraan, 1 kesengsaraan saja akan mengakibatkan kematian. Pemilik, saya seharusnya sudah menutup selisihnya sebesar 30% sekarang, kan? Ya. Sutianmu mengangguk dan menjawab melalui transmisi suara, lebih dari 30%, sekarang sudah 45%. Setidaknya badan fisik telah mencapai standar, langkah berikutnya adalah jiwa. Baguslah. Yu Chongqing tersenyum lega. Setelah semua kerja keras, akhirnya hasilnya sepadan. Apakah kamu masih ingin melalui kesusahan surgawi ke-7? Sutianmu mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja. Yu Chongqing menjawab dengan tegas, kita sudah sampai sejauh ini. Jika kita menyerah sekarang, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Anda harus berpikir jernih tentang 6 jalan pertama. Bahkan jika jiwa Anda masih ada, Anda masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Tetapi jika kamu tidak dapat bertahan hidup dalam 3 hal terakhir, badanmu akan hancur dan sepenuhnya menghilang dari dunia manusia. Sutianmu berharap Yu Chongqing dapat memikirkannya dengan hati-hati.
Namun Yu Chongqing bahkan tidak mempertimbangkan perbedaan antara membangun kembali dan menghancurkan. Kalau aku tidak bisa berusaha menjadi lebih kuat, lebih baik aku mati saja. Guru, saya sudah memutuskan. Tidak perlu membujuk saya lagi. Mendengar ini, Su Tianmu menghela napas dalam diam dan hanya bisa berharap agar Yu Chongqing dapat bertahan. Leluhur tua, dia belum keluar. Apakah leluhur masih perlu mengatasi kesengsaraan? Kau gila. Bukankah cukup dengan bertahan hidup dari 6 malapetaka surga? Semua orang di bekas sekte King Yu melonjak karena cemas, dan mereka semua ingin Yu Chongqing menyerah, tetapi Su Tianmu tidak dapat membujuknya, jadi bagaimana mereka bisa membujuknya? Mereka hanya bisa menyaksikan malapetaka surgawi ketujuh jatuh. Dengan perawatan ganda, tangan dan kaki Yu Chongqing tumbuh kembali dengan cepat. Dia berdiri dengan goyah dan merasakan bahwa kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketakutan akan malapetaka surgawi di hatinya sedikit melemah. Manfaatnya sangat jelas. Saya hanya perlu mengambil langkah terakhir ini. Saya harus melakukannya. Desir. Ledakan. Bencana surgawi ketujuh berubah menjadi naga guntur dan menyerang dengan ganas. Yu Chongqing, yang baru saja berdiri, jatuh ke tanah di tempat. Kali ini, bukan hanya tangan dan kaki yang baru tumbuh itu yang hancur berkeping-keping, tetapi bahkan tangan dan kaki yang tidak hancur berkeping-keping pun hancur menjadi potongan-potongan daging. Ah! Teriakan itu lebih keras dari sebelumnya dan semua orang di kejauhan gemetar ketakutan saat mendengarnya. Belum lagi membayangkan kesakitan yang dialami Yu Chongqing saat itu, mendengar teriakannya saja sudah membuat bulu kuduk mereka berdiri. Nenek moyang itu terlalu kejam. Bisakah kita melewatinya? Bahkan alam Fatian Siang sangat menderita di bawah kesengsaraan surgawi, mereka semua kehilangan kepercayaan diri. Jika mereka naik, mereka mungkin akan terbunuh dalam kesengsaraan surgawi ketiga. Cepat sembuhkan dia. Su Tianmu melompat panik. Dia benar-benar curiga bahwa ahli formasi transenden itu punya masalah dengan otaknya. Meskipun jarak antara 3 kesengsaraan surgawi terakhir pendek, itu lebih baik daripada tidak ada jarak sama sekali. Manfaatkan jarak yang singkat ini untuk menyembuhkan sebanyak mungkin. Setidaknya akan ada secercah harapan. Master formasi transenden itu akan kembali sadar setiap kali mendengar raungan Su Tianmu. Setelah terkejut, dia akan segera menggunakan formasi penyembuhan untuk menyembuhkan luka Yu Chongqing, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Yang ke-9 adalah krisis hidup dan mati Tuan Yu. Kalian harus mengaktifkan formasi untuk terus menyembuhkannya. Teriak Su Tianmu melalui transmisi suara. Jika kalian lambat lain kali, Tuan Yu akan mati. Sang Master Formasi Transenden mengangguk dengan sungguh-sungguh, tetapi bisakah sang leluhur selamat dari malapetaka surgawi ke-8? Anda harus melalui yang ke-8 terlebih dahulu sebelum dapat melalui yang ke-9. Pemilik, tidak bisakah kami menyembuhkan leluhur selama seluruh proses melewati kesusahan surgawi ke-8? Dilihat dari situasinya, bahkan level ke-8 mungkin tidak mampu menanggungnya. Yang ke-8 sudah digunakan, apa yang harus aku gunakan untuk yang ke-9? Su Tianmu berteriak dalam transmisi suara, gunakan otakmu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Setelah perawatan lengkap selesai, formasi penyembuhan akan dihancurkan. Apakah formasi penyembuhan masih tersedia selama bencana surgawi ke-9? Kalau begitu Tuan Yu ditakdirkan mati. Setelah melewati kesengsaraan surgawi ke-7, mungkinkah Anda memaksakan diri melewati kesengsaraan ke-9? Anda bertanggung jawab untuk memeriksa kondisinya dengan saksama. Jika dia benar-benar tidak tahan, segera obati dia. Namun, nyawa Tuan Yu adalah yang utama. Jika dia benar-benar tidak dapat bertahan hidup di level ke-8, maka dia harus menyerah di level ke-9. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dikatakan Yu Chongqing, dia tidak dapat dibiarkan bertahan hidup. Kesengsaraan. Desir. Bencana surgawi ke-8 mulai terjadi. Pada saat ini, irama alam surgawi semakin banyak jumlahnya. Bahkan langit mulai menggelap. Suhu tiba-tiba turun, angin kencang bertiup, dan kiamat semakin dekat. Desir. Ledakan. Naga guntur surgawi turun dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya di dunia. Ledakan. Si Tua Yu terpental pada formasi itu, lalu badan bagian bawahnya meledak, hanya menyisakan badan bagian atas yang berdarah. Ah! Tangisan menyedihkan itu bergema di seluruh bumi lagi,
tetapi kali ini hanya berlangsung sebentar sebelum tidak ada suara lagi. Apakah kamu tidak punya tenaga untuk berteriak? Bagaimana mungkin jiwa tidak memiliki kekuatan untuk berteriak? Kakek, tolong jangan Mah Tei. Semua orang dari bekas sekte King Yu ketakutan setengah Mah Tei, dan ahli formasi transenden tidak berani menunda barang sedetik pun dan segera mengaktifkan formasi penyembuhan untuk menyembuhkan Yu Chongqing. Luka-luka fisiknya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi tidak ada tanda-tanda Yu Chongqing bergerak sama sekali. Situasinya tampak sangat pesimis. Kakek, kumohon baik-baik saja. Kau tidak boleh Mah Tei, leluhur. Bangun, bangun, leluhur. Minggir, leluhur. Orang-orang dari bekas sekte King Yu begitu cemas hingga hampir menangis. Mereka berbicara dengan suara serak, berdoa agar keajaiban terjadi. Leluhur tua, bisakah Anda bergerak sebentar? Leluhur, kami tidak bisa kehilanganmu. Yu Chongqing masih tidak bergerak sama sekali. Formasi penyembuhan hanya bisa menyembuhkan luka-lukaannya, tetapi tampaknya mustahil untuk menyelamatkan hidupnya. Su Tianmu sangat gugup. Mungkinkah satu-satunya orang di alam hukum langit dan bumi telah pergi begitu saja? Tidak, dia tidak bisa Mah Tei. Matanya perlahan memerah. Bagaimana mungkin dia Mah Tei sebelum membantu menyelesaikan tujuan besarnya? Bangun! Jiwa itu melancarkan serangan. Selama Yu Chongqing masih memiliki jejak jiwa, masih ada harapan. Ah! Mendengar suara Yu Chongqing yang memilukan, Su Tianmu tertegun, lalu dia hampir melompat karena terkejut. Tidak Mah Tei. Jiwanya masih ada. Cepatlah, Yu tua belum Mah Tei, cepatlah dan tingkatkan kekuatanmu. Dia buru-buru berteriak kepada Master Formasi Transenden. Selama jiwa tidak hancur dan bagian-bagian penting badan masih ada harapan. Master Formasi Transenden menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan formasi, dan hatinya gembira. Selama dia tidak Mah Tei, semuanya akan baik-baik saja. Nenek moyang kita belum Mah Tei. Hebat, leluhurnya masih hidup. Semua orang menjadi bersemangat dan berseru, keadaan tadi benar-benar terlalu berbahaya. Mereka semua mengira bahwa leluhur itu sudah meninggal, dia benar-benar hanya selangkah lagi akan kehilangan nyawanya. Leluhur masih harus melalui kesengsaraan surgawi ke-9. Kamu masih tidak menginginkannya. Pemilik, tolong bawa leluhurnya keluar. Melihat Yu Chongqing masih ingin selamat dari kesengsaraan surgawi ke-9, semua orang bergegas meminta bantuan Su Tianmu. Kesengsaraan surgawi ke-8 sudah berakibat fatal, jadi bukankah kesengsaraan surgawi ke-9 akan menjadi kemah Teihan yang pasti? Tidak perlu Mah Tei. Menyelamatkan Yu Chongqing saat dia masih terluka parah dan tidak punya banyak kekuatan untuk melawan. Masih ada kesempatan untuk bertindak sekarang, cepatlah. Wajah Su Tianmu menjadi gelap. Setelah berjuang cukup lama, dia tetap tidak memilih untuk menyelamatkan Yu Chongqing dengan paksa. Saat ini sudah memasuki kesengsaraan ke-8, dan hanya tersisa kesengsaraan ke-9. Yu Chongqing harus bertekad untuk melewatinya. Tinggal satu langkah lagi. Jika dia dipaksa keluar, Yu Chongqing pasti akan menyesalinya dan membencinya seumur hidup. Hanya ada satu kesempatan untuk mencuri perhatian, jadi biarkan Tuan Yu mengambil satu kesempatan terakhir. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mengobatinya sampai dia berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi ke-9. Alkemis Transenden, Jenius Medis, semuanya ada pada tempatnya. Setelah selesai, masuklah dan selamatkan tetua Yu segera. Su Tianmu dengan tenang membuat pengaturan. Dua alkemis Transenden dan seorang Jenius Medis semuanya melangkah maju, dan ada 3 Jenius Medis lainnya yang juga dapat berkontribusi pada pengobatan Yu Chongqing. Swiss. Bencana surgawi ke-9 telah terjadi beberapa waktu yang lalu, menandakan kekuatan dahsyat yang akan datang. Namun, hal ini juga memberikan waktu luang untuk merawat Yu Chongqing, memberinya lebih banyak waktu untuk perawatan. Di bawah cahaya hijau, Yu Chongqing terangkat dengan paksa, dan badan bagian bawahnya yang tertiup angin mulai tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Badan yang baru tumbuh itu pasti tidak akan mampu menahan malapetaka surga, tetapi lebih baik memilikinya daripada tidak memilikinya. Bahkan jika itu dapat digunakan untuk meledak untuk berbagi sebagian kekuatannya, jika tidak ada tempat untuk meledak, maka yang bisa meledak hanya kepala dan organ dalamnya. Maka sama sekali tidak ada ruang untuk penebusan. Dari lubang hitam di langit, kepala naga perlahan muncul. Badannya yang besar, sebanding dengan gunung,
muncul di depan dunia sambil bergerak. Beberapa kesengsaraan surgawi pertama hanya dapat digambarkan sebagai naga guntur, tetapi yang terakhir ini adalah naga guntur yang sesungguhnya. Yu Chongqing yang tak sadarkan diri akhirnya membuka matanya dengan susah payah, dan ketika dia melihat naga guntur muncul dari langit, yang dia rasakan hanya jantungnya berdebar-debar. Mendengar suara dari jauh yang mendesaknya untuk menyerah, mata Yu Chongqing menjadi sangat bertekad. Ini adalah harapan terakhir yang tersisa, dan dia tidak akan pernah menyerah. Dengan pikirannya, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan cincin penyimpanan yang jatuh di kejauhan dan mengeluarkan 10 botol giok. Dentuman, dentum, dentum. Botol giok itu meledak, dan semua pil di dalamnya tersedot dan ditelannya. Dengan bantuan ramuan itu, luka-luka pulih lebih cepat dan jiwa yang rusiak pun pulih dengan cepat. Ayo, Dewa Pencuri. Melihat naga guntur sudah muncul sepenuhnya, Yu Chongqing mulai berteriak. Ini adalah malapetaka terakhir dari surga, bagaimana dia masih bisa takut? Desir, Yin. Suara guntur dan auman naga saling terkait, lalu seekor naga guntur turun dari langit dan menghantam, mencuri langit, dan mengubah formasi siang hari. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan itu menyebar dan menyapu, memaksa Sutianmu dan kelompoknya di kejauhan mundur beberapa mil lagi. Bersambung.